Berjumpa kembali dengan Bapak untuk membahas topik metabolisme merupakan materi dari kelas 12 KD 3.2 ya, kelas 12 IPA. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Bapak akan sampaikan beberapa indikator kemampuan kalian yang harus kalian capai setelah mengikuti pembahasan topik ini. Ya. Ya, inilah indikator kompetensi atau konsep-konsep yang harus kalian kuasai setelah selesai pembahasan ini. Bapak uraikan di sini ada 11, mulai dari pengertian metabolisme itu sendiri, macam-macamnya, kemudian beberapa senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme, tahapan katabolisme, kemudian perbedaan respirasi aerob dan anaerob, hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian metabolisme yang kedua adalah anabolisme, mulai dari pengertian, contoh-contoh, dan kemudian kita akan secara khusus membahas sintesis protein, fotosintesis, kemudian perubahan glukosa menjadi amilum, serta sintesis lemak dan kemosintesis. Untuk sintesis protein sendiri akan kita bahas nanti ketika materi genetika. Ya, inilah macam-macam metabolisme, itu ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan peristiwa penguraian zat besar menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil dan menghasilkan energi. Energinya berupa energi untuk hidup sel itu sendiri atau makhluk hidup sendiri dan juga berupa panas atau kalor. Kemudian anabolisme merupakan pembentukan senyawa besar dari beberapa senyawa yang lebih kecil dengan bantuan energi. Energinya dapat berasal dari semesta, dari alam, tapi juga bisa berasal dari energi sendiri hasil dari katabolisme. Ya, itu pengertiannya. Kemudian beberapa konsep di sini saya sebutkan komponen atau zat yang mendukung peristiwa metabolisme. Yang pertama adalah sel, kedua enzim, ketiga NADH, dan keempat FADH. Ya, ada beberapa lagi nanti kita lihat di belakang. Nah, yang pertama merupakan sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup yang dapat menjalankan ciri hidup secara lengkap. Kalian sudah tahu ciri hidup secara lengkap, makhluk hidup itu ada berapa? Ada reproduksi, respirasi, makanan dan pencernaannya, tumbuh, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas yang metabolisme. Nah, kemudian, di bawah ini saya sajikan dua gambar sel, sebelah kiri sel hewan dengan beberapa komponennya, dan sebelah kanannya adalah sel tumbuhan. Kemudian, ya, ini ada yang di lingkar ini adalah komponen dari sel yang berperan dalam proses metabolisme. Mitokondria, ya, kemudian ada ribosom, dan ada kloroplas. Mitokondria akan berperan dalam proses katabolisme, sedangkan ribosom dan kloroplas berperan nanti dalam proses anabolisme. Kemudian ada enzim. Ya. Enzim berasal dari kata enzime yang berarti bahan pengembang atau ragi. Di awalnya konsepnya seperti itu, namun kemudian dibedakan enzim hanya untuk zat mati, senyawa organik misalnya pepsin, amilase, lipase, dan lain sebagainya. Sedangkan ragi itu untuk mikroorganisme jamur yang berperan dalam proses fermentasi atau respirasi anaerob. Contohnya adalah pada pembuatan minuman beralkohol. Nah, enzim mempunyai sifat dan cara kerja yang khas. Pertama, dia merupakan senyawa protein yang pembentukannya dikendalikan oleh satu gen. Jadi, satu enzim, satu protein, dan satu gen. Kemudian,
bekerja hanya untuk senyawa tertentu, satu enzim satu senyawa. Misalnya amilase akan bekerja pada zat amilum, lipase akan bekerja pada zat lemak. Kemudian dia bekerja secara bolak-balik, yaitu tergantung pada konsentrasi substrat atau bahan baku dan hasilnya. Kalau substrat lebih banyak, dia akan bergeser reaksinya ke arah hasil. Oh ya, enzim sendiri berperan sebagai katalis, biokatalisator, artinya katalis dalam makhluk hidup. Dia tidak ikut bereaksi. Kemudian komponen enzim, itu ada apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari senyawa protein, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa non-protein. Kalau koenzim berupa senyawa organik, kalau kofaktor berupa senyawa anorganik. Gabungan atau kesatuan keduanya dinamakan holoenzim. Inilah kira-kira struktur enzim. Ya. Bagian yang bawah ini, ya, yang bawah ini adalah enzimnya, apoenzim, bagian protein, dan di kecil yang runcing bersudut ini adalah gugus prostetik yang kita sebut kofaktor. Kenapa kofaktor? Karena dia berupa logam atau mineral. Substrat adalah senyawa yang akan direaksikan, entah dibentuk atau diurai. Inilah cara kerja enzim. Sebelah kiri gambar ini ada dua. Gambar atas kalian bisa lihat ini adalah proses penguraian senyawa besar menjadi senyawa yang lebih kecil. Ya, ini adalah enzimnya, kemudian substrat, satu kesatuan besar, kompleks enzim dengan substrat, kemudian di bagian hasil, enzimnya terpisah dan terbentuklah dua senyawa yang dikatakan sebagai produknya. Kemudian yang bawah, ini adalah dua senyawa kecil ditangkap oleh enzim membentuklah konsep kesatuan substrat dan enzim, dan hasilnya adalah satu senyawa yang lebih besar, gabungan dari dua senyawa kecil tadi, dan bawahnya enzimnya lepas kembali. Silakan mana yang katabolisme, mana yang anabolisme, kalian tentukan. Kemudian di sebelah kanan, ini ada gambar lagi. Gambar yang atas adalah proses reaksi yang normal, di mana ada enzim, ada substrat, kemudian kompleks enzim dan substrat, dan terakhir ada hasilnya. Di sini digambarkan warna merah dan warna kuning secara terpisah. Kemudian yang di bawah, ini adalah adanya peristiwa penghambatan atau inhibisi, sehingga enzim tidak bisa bekerja. Ya, penghambatnya dinamakan inhibitor. Ya, jadi dia menutupi bagian yang aktif dari enzim tersebut. Ya, inilah inhibitor yang berwarna, di saya berwarna biru atau hijau, sehingga zat yang seharusnya diuraikan ini tidak bisa masuk ke gugus aktif dan tidak ada proses reaksi metabolisme. Nah, ini tadi bagian yang terlewat ya, dari yang dijelaskan konsepnya. Ini ada ATP dan ADP. Ya, keduanya merupakan molekul pembawa energi hidup di dalam sel. Nah, gambar yang pertama kalian bisa lihat ini ada 3P. 1, 2, 3. Maka dinamakanlah satu rangkaian struktur kimia ini adenosin trifosfat. Kemudian di bawahnya fosfatnya ada 2, 1, 2. Maka dikatakan adenosin difosfat. Nah, kemudian reaksi kimianya bisa kalian lihat. ATP kalau dihidrolisis akan menghasilkan ADP dan satu fosfat anorganik serta energi 7,3 kilokalori per molnya. Kemudian ADP masih bisa dihidrolisis menghasilkan AMP, adenosin monofosfat,
dan fosfat anorganik serta menghasilkan 7,3 kilokalori lagi. Jadi, kalau ATP dihidrolisis sempurna, akan menghasilkan 14,6 kilokalori per mol dan 2 fosfat anorganik. Berikutnya adalah NAD/NADH. Ini merupakan senyawa pembawa ion hidrogen dan pada peristiwa pembentukan atau pelepasannya akan melibatkan 3 ATP. Kemudian FAD, FADH2 ini juga sama molekul pembawa hidrogen. Pada reaksi kimianya seperti yang ada di bawah ini nanti akan melepaskan atau melibatkan 2 molekul ATP. Ya, demikian beberapa hal yang Bapak sampaikan. Ini merupakan topik pendahuluan sebelum masuk ke materi yang sebenarnya yaitu katabolisme dan anabolisme. Jangan lupa ya kalian like, comment, share, dan subscribe supaya tayangan berikutnya bisa dimunculkan dengan kualitas yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua.